Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Sopanatarina dengan NPM 2406612453 dari Prodi PGSD 2C, Fakultas Islam dan Keguruan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari buku Bahasa Indonesia kelas 4, khususnya yang mengkaji ilmu bahasa dan sastra. Dalam buku ini ditemukan materi yang termasuk dalam ilmu bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan ilmu bahasa lainnya. Ditemukan juga materi sastra seperti puisi, prosa, dan drama. Pertama, saya akan membahas ilmu bahasa yang ada pada bab 5 dan bab 6. Yang ke-1 yaitu fonologi. Fonologi adalah bidang ilmu linguistik yang membahas struktur dan aturan bunyi dalam suatu bahasa. Dalam bab 5 ditemukan materi yang termasuk dalam kajian ilmu fonologi, yaitu struktur dan aturan bunyi. Contohnya pada halaman 111 sampai 113, di mana anak-anak bisa difokuskan untuk membaca angka dalam bentuk huruf. Pembelajaran ini masuk dalam kajian fonetik dan fonemik. Fonetik yaitu bagaimana bunyi diucapkan, dan fonemik yaitu bagaimana bunyi membedakan arti kata. Fonetik dan fonemik dapat membantu dalam mengenali dan mengucapkan bunyi huruf dengan tepat saat mengucapkan atau membaca angka dalam bentuk huruf. Misalnya 1, 2, dan 3, mereka dapat belajar mengucapkan bunyi angka dalam bentuk huruf dan belajar membedakan bunyi-bunyi bahasa seperti S pada kata 1 dan D pada kata 2. Yang kedua yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari proses pembentukan dan perubahan kata dalam bentuk bahasa. Pada bab 5, halaman 111 sampai halaman 113 ditemukan materi yang termasuk dalam kajian ilmu morfologi, yaitu kajian morfemis, di mana anak-anak berfokus pada pembentukan dan perubahan kata dasar. Pembelajaran ini berfokus pada proses pembentukan kata dari leksem dalam proses afiksasi, yaitu penambahan imbuhan. Sehingga sebuah kata bisa berubah bentuk, dan perubahan ini membantu untuk memahami siapa yang melakukan atau apa hasilnya, karena adanya hubungan langsung dengan struktur kata, sehingga pemaknaannya akan berbeda tergantung pada imbuhan yang ditambahkan. Yang ketiga yaitu ilmu bahasa mengenai sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari susunan kata dalam bentuk frasa, klausa, dan kalimat. Pada bab 6 ditemukan materi yang termasuk dalam kajian ilmu bahasa sintaksis, yaitu kajian klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari subjek, predikat, dan dilengkapi oleh objek atau keterangan. Contohnya, pada bab 6 halaman 131 sampai 132, di mana anak-anak bisa berfokus kajiannya terhadap penyusunan kata sesuai dengan struktur kaidah bahasa Indonesia. Klausa bisa berdiri sendiri sebagai kalimat atau bagian dari kalimat yang lebih panjang. Berdasarkan kelengkapan strukturnya, kajian ini termasuk pada klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Karena siswa dapat belajar menyusun kalimat dari potongan kata dan memahami pentingnya subjek dan predikat dalam suatu kalimat yang utuh. Yang keempat yaitu tata wacana. Tata wacana adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana teks atau wacana disusun secara runtut, kohesif, dan koherensi. Pada bab 6 ditemukan materi yang termasuk dalam kajian tata wacana.
Contohnya terdapat pada halaman 139 sampai 142, di mana anak-anak bisa berfokus kajiannya terhadap membaca dan memahami kejadian dalam teks secara utuh dan padu. Pada halaman tersebut terdapat sebuah wacana atau teks yang mana wacana tersebut bisa dikelompokkan ke dalam wacana berdasarkan tujuan komunikasi atau fungsi bahasa. Nah, pada halaman tersebut terdapat sebuah jenis wacana, yaitu jenis wacana narasi, yang mana wacana narasi merupakan jenis wacana yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis dengan adanya tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah. Yang kelima yaitu ilmu bahasa pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan konteks, sehingga bagaimana konteks pragmatik dapat memengaruhi makna ujaran dalam penggunaannya, yaitu penutur, dan hubungannya antar tokoh dan situasi. Dalam bab 5 ditemukan materi yang termasuk dalam kajian ilmu bahasa pragmatik. Contohnya pada halaman 99 sampai halaman 103, di mana anak-anak bisa difokuskan untuk memahami makna dan menafsirkan pesan tersebut. Pada halaman tersebut terdapat sebuah cerita, yang mana cerita tersebut itu menggambarkan hewan-hewan yang sedang berjualan. Pada cerita tersebut terdapat sebuah makna, yang mana makna-makna tersebut tergolong ke dalam makna konotatif. Nah, makna konotatif ini merupakan makna tidak langsung atau bersifat kiasan, yaitu secara tidak langsung makna yang bukan makna sebenarnya, melainkan makna yang dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, dan budaya, sehingga makna bisa berubah tergantung pada konteks pengalaman sosial dan nilai budaya. Yang keenam yaitu ilmu bahasa sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari studi tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat yang berkaitan dengan fenomena budaya, bahasa, dan bidang ilmu sosial lain. Pada bab 6 terdapat materi yang termasuk dalam kajian ilmu sosiolinguistik. Contohnya pada halaman 135 sampai 138, yang mana anak-anak bisa difokuskan untuk penggunaan bahasa untuk mempresentasikan keragaman budaya dan sosial dalam konteks geografis. Hubungannya cerita tersebut dengan ilmu bahasa sosiolinguistik, yaitu sama-sama menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Di dalam cerita tersebut, penggunaan bahasanya itu termasuk ke dalam penggunaan bahasa dalam konteks sosial, yang mana bahasa digunakan sesuai tempat, situasi, tokoh, dan tujuan, serta bahasa yang digunakan di dalam cerita tersebut memperlihatkan fungsi bahasa sebagai peran atau tujuan dari penggunaan bahasa dalam kehidupan, baik secara lisan maupun tulisan, yaitu untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan membangun interaksi sosial. Yang terakhir, kajiannya dalam ilmu bahasa yaitu adalah psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran, bagaimana manusia memahami, menghasilkan, memproses, dan memperoleh bahasa dalam pikirannya. Pada bab 6 ditemukan materi yang mana materi tersebut termasuk dalam kajian ilmu psikolinguistik. Contohnya pada halaman 103 sampai halaman 105, di mana anak-anak bisa memahami bahasa secara kontekstual. Hubungannya halaman tersebut dengan materi psikolinguistik. Nah, di dalam halaman tersebut terdapat sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut itu memberikan efek terhadap otak. Nah, bagaimana cara otak mengatur dan memproses informasi bahasa, mulai dari mendengar, memahami, mengingat, hingga memproduksi ujaran atau tulisan. Nah, dengan kemampuan berbahasa yang efektif, otak mampu bekerja secara aktif untuk memahami makna, mengingat kata dan kalimat, menyusun ujaran, dan menyesuaikan bahasa tersebut. Nah,
Dari ketujuh poin tersebut termasuk ke dalam kajian ilmu bahasa. Selanjutnya yaitu kajian sastra. Nah, pada bab 5 dan bab 6 ini terdapat kajian sastra yaitu puisi, drama, dan prosa. Yang pertama pada kajian sastra ini yaitu adalah puisi. Puisi termasuk ragam sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan secara imajinatif dan disusun dengan memadatkan semua bahasa. Di dalam puisi terdapat struktur fisik. Nah, struktur fisik ini terdiri dari diksi, rima, irama, dan citraan. Adapun struktur batinnya itu terdiri dari tema, nada, amanat, dan perasaan. Pada bab 6 terdapat materi yang mana materi tersebut merupakan kajian puisi. Pada halaman 133 sampai halaman 135 terdapat puisi yang berjudul Raja Ampat. Anak-anak bisa berlatih membaca dan menulis teks puisi secara tepat dan cermat dengan memilih kata-kata atau kalimat yang tepat. Tetapi puisi yang terdapat pada halaman tersebut termasuk ke dalam jenis puisi bebas karena menurut kajian strukturalnya puisi bebas penulisannya itu lebih bebas, tidak terikat oleh rima, jumlah kata, ataupun jumlah larik. Namun, puisi bebas tetap memiliki struktural yang bisa dianalisis. Kajian sastra yang kedua yaitu prosa. Prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bahasa bebas, tidak terikat oleh rima dan irama, yang bertujuan untuk menyampaikan suatu kisah, pemikiran, atau perasaan. Nah, contohnya pada bab 5 halaman 99 sampai halaman 103 terdapat sebuah cerita yang mana cerita tersebut bisa dikaji dalam ilmu sastra prosa. Nah, anak-anak bisa memahami cerita tersebut dengan membaca atau mendengarkannya. Mereka bisa memahami unsur cerita tersebut. Cerita yang terdapat pada halaman tersebut termasuk pada prosa fiksi yang disebut dengan cerpen. Cerita tersebut disampaikan dalam bentuk prosa naratif, yaitu cerita yang mengulir secara runtut dari awal hingga akhir, sehingga cerita yang terdapat pada halaman tersebut yaitu menceritakan sebuah kisah hewan-hewan yang sedang berdagang. Nah, di dalam cerita tersebut ada tokoh, alurnya seperti apa, pembukaannya seperti apa, sehingga cerita tersebut disebut dengan cerita atau prosa fiksi, yang merupakan imajinasi atau rekaan seorang penulis terhadap hewan-hewan yang sedang berdagang. Karena pada dasarnya tidak ada hewan-hewan yang berdagang atau bertukar secara manusianya, itu tidak ada hewan-hewan yang melakukan aktivitas seperti itu. Karya sastra yang terakhir yaitu drama. Drama adalah karya sastra yang berbentuk dialog dan ditulis untuk dipentaskan di atas panggung, yang memiliki struktur berupa dialog antar tokoh. Pada bab 5 halaman 99 sampai halaman 103 terdapat sebuah cerita yang mana cerita tersebut bisa dijadikan sebagai naskah drama. Anak-anak bisa memerankan cerita tersebut dalam bentuk drama sederhana dengan memperhatikan ekspresi, intonasi, dan isi dialog sesuai konteks cerita tersebut. Cerita tersebut dijadikan sebagai kajian drama anak atau pendidikan yang dikhususkan untuk dunia anak-anak, digunakan dalam kegiatan belajar seperti sekolah dasar, dan mengandung unsur edukatif, menyenangkan, dan membangun karakter. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai hasil dari analisis buku Bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar yang mengkaji ilmu bahasa dan sastra. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.